Jadi kalau bapak yang baik itu, pertama bapaknya harus percaya diri. Kedua, tidak takut dikritik. Dan ketiga, tidak berusaha membungkam orang yang mengkritik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber sesuatu, dan sesuatu itu terkait dengan Profesor Din Samsudin. Ini profesor yang sedang hit, sedang viral, karena baru saja mendeklarasikan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Salah seorang motornya anggota presidium. Jadi presidiumnya ada 3, Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, dan Din Samsudin. Din Samsudin kembali dipersoalkan di ITB, tapi sekarang kalau kemarin-kemarin itu, nanti kita tampilkan thumbnailnya, yang mempersoalkan itu adalah Arus yang menentang dan ingin mendongkel dia dengan alasan radikal dan lain sebagainya. Ini justru yang mendukung dia tetap di ITB sebagai anggota MWA, Majelis Wali Amanat, ya. Saya bacakan dari detik.com. Alumni ITB terbelah 2 soal posisi Din Samsudin di MWA. Nanti saya mau membahas soal peran kampus, ya. Bandung, alumni Institut Teknologi Bandung ITB yang mengatasnamakan keluarga alumni penegak Pancasila anti komunis, Kapak, P-nya double, Kapak, ya, menyikapi tindakan sebagian alumni yang menginginkan pencopotan Din Samsudin sebagai anggota Majelis Wali Amanat. Perwakilan Presidium Kapak, Eri Nirbaya, yang merupakan alumni ITB tahun 76, 76 udah senior sekali, ya, 76, saya baru 6 tahun, menegaskan pemilihan anggota MWA dipilih oleh Senat Akademik ITB. Menurutnya, sikap Din Samsudin yang berpikir kritis merupakan kebebasan pendapat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Iyalah, jangan lupa bahwa sebelum ada pasal HAM pun, konstitusi kita sudah mengatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan akan diatur dan undang-undang. Memang tidak eksplisit, karena pada waktu itu ada perbenturan pemikiran antara Supomo yang mempertahankan paham integralistik dengan Hatta yang menginginkan adanya perlindungan hak asasi manusia dari kemungkinan penguasa atau pemerintah menyalahgunakan jabatannya. Makanya komprominya adalah kemerdekaan bersikap dan berkumpul mengeluarkan pendapat itu akan diatur. Tapi setelah reformasi konstitusi, setelah tahun 2000 ada pasal-pasal konstitusi yang memuat prinsip-prinsip HAM, maka sesungguhnya itu sudah menjadi hak asasi manusia, ya. Kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Negara ini negara hukum. Segala sesuatunya harus diproses sesuai hukum, kata Eri saat dihubungi Detikcom Rabu 26 Agustus 2020. Ya, setuju juga. Masa kita jadi kritis dan pemerintah tiba-tiba disuruh mundur di sana, mundur di sini. Memangnya mau memberontak? Kan enggak. Jadi justru kita menjadi sparring partner bagi pemerintah, dan tidak seharusnya institusi sebesar ITB menjadi alergi, ya. Soal keikutsertaan Din Samsudin dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, dia berpendapat dengan selora, pemerintah juga tenang-tenang aja kok menyikapi pendapat Profesor Din. Perbedaan pendapat di lingkungan ITB merupakan hal yang biasa, enggak masalah ucapnya. Ini bagus malah, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, biasa saja. Yang penting jangan kemudian menyuruh orang berhenti dari satu jabatan, ya. Kecuali kalau dia melakukan tindakan kriminal atau dia tidak perform lagi dalam melaksanakan tugasnya. Eri melanjutkan, informasi perihal pengunduran diri Din Samsudin dalam MWA ITB adalah bukti pembohongan publik. Prof. Din tidak pernah mengundurkan diri. Prof. Din dan para tokoh lainnya sebagai warga negara memiliki hak untuk mengemukakan
pendapatnya tentang keadaan negara. Hak tersebut sesuai pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 jelas RI. Wah, ini kita lihat kan pasal 28E itu apa isinya ya. Pasal 28E ya, tadi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ya, tapi penting kemudian kita bacakan secara lengkap pasal 28E itu biar sobat RH sekalian tahu ya. Nih, saya bacakan ya. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, ini belum terlalu relevan. Ini yang relevan ya. Oh, ini bukunya hancur-hancur semua ini. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, 28E ya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 ini relevan sekali. Bahkan kalau kita baca lagi pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Saya ulangi, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Nah, ini yang relevan. Hak beragama dan seterusnya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, at any circumstance. Jadi sobat era sekalian, konstitusi kita menjamin kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan menyatakan pendapat, dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun. Jadi apalagi kurangnya? Kalau pasal-pasal konstitusi hanya on the paper, tidak dihormati oleh penyelenggara negara ini, maka luar biasa pelanggaran konstitusi yang terjadi. Jadi kalau ada orang kritis ya santai saja sesungguhnya. Dia partner kita berpikir ya. Jangan justru dihilangkan hajat hidupnya. Dia berpendapat deklarasi kami yang disebut-sebut menjadi salah satu persoalan desakan pencopotan Din Samsudin mendapat respons dari pemerintah dengan baik. Alhamdulillah. Menurutnya justru sikap kritis tersebut menjadi bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Jangan lupa ya. Penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi ini bagian dari pengabdian. Bersikap kritis itu ya. Yang tidak boleh memberontak. Saya melihat sikap pemerintah cukup welcome terhadap pendapat kami. Sejak dulu, siapapun pemerintahnya, ITB senantiasa memberikan masukan secara kritis kepada pemerintah, ucapnya. Ya lagi pula harus dibaca, apa sih yang dideklarasikan kami itu? Kan dideklarasikan itu, satu, soal concern, keprihatinan. Kedua, tuntutan. Nah, tuntutan itu ada 8 tuntutan. Dan semuanya mengarah pada perbaikan. Mengingatkan pemerintah, penyelenggara negara lainnya, agar kembali kepada basic, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar bersikap dan bertindak ya dalam memerintah atau menggunakan kekuasaan. Dia mengatakan Din Samsudin yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah telah melakukan sikap yang benar dan dengan bertindak kritis terhadap kebijakan pemerintah. It's okay. Pemerintah justru perlu mendapat masukan berdasar kajian kritis dari perguruan tinggi tambah RI. Ya begitu. Jadi jangan asal Bapak senang ya. Jadi ABS gitu. Karena justru ketika zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, pemerintah itu terjerembab karena ABS semua. Tidak ada yang berani mengkritik Soekarno, tidak ada yang berani mengkritik Pak Harto. Yang berani mengkritik mendapatkan konsekuensi, dikucilkan, dihukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin kembali kepada masa itu ketika orang mengambil jalan berjarak dengan pemerintah, kritis pada pemerintah, justru mendapatkan tekanan baik dari depan, belakang, samping, kanan, atas, bawah, dan lain sebagainya. Jadi jangan begitu ya, samping kanan dan samping kiri ya, dua samping. Eri selaku salah satu presidium Kapak memberikan saran kepada Majelis Wali Amanat ITB agar memikirkan perkara pengembangan institusi. Sedangkan aktivitas masing-masing pribadi anggota sepanjang tidak melanggar hukum harus dihormati sebagai hak pribadi pungkasnya. It's good. Ini pemikiran yang menurut saya sangat setuju. Jadi kalau ada orang menjabat pada jabatan tertentu, maka yang dinilai adalah bagaimana
pelaksanaan hak dan kewajibannya. Adapun aktivitas individualnya adalah tanggung jawab pribadi masing-masing sepanjang hal tersebut tidak melanggar hukum. Ini kan aneh kadang-kadang. Yalah, paling gampang lah. Menjabat jabatan tertentu tidak boleh kritis. Itu sama saja menjadikan semua orang ingin agar jadi robot. Kita kan bukan robot. Kita manusia yang mempunyai akal, hati, pikiran, dan lain sebagainya. Yang tidak setiap saat sama dengan kekuasaan. Tidak setiap sebangun pendapatnya dengan para penguasa. Bisa berbeda dan bisa juga sama. Tapi kalau most of the time berbeda, itu karena memang peran yang diambil adalah peran intelektual atau peran akademisi yang cenderung memang mengambil sisi-sisi yang dianggap belum beres untuk kemudian diajukan alternatif pemikiran atau gagasan. Kalau yang tidak dikomentari itu anggap saja sudah beres semua, kan kira-kira begitu. Atau memang bukan bidangnya, kan tidak mungkin orang seperti saya misalnya mengomentari semua bidang, nggak mungkin. Hanya bidang-bidang tertentu saja yang bisa saya komentari, terutama bidang hukum dan yang terkait dengan hukum tata negara, ya. Perwakilan Presidium Kapak lainnya Priyo Sakti menambahkan, pihaknya berencana akan mengambil tindakan terhadap desakan pencopotan Din Samsudin sebagai anggota MWA. Akan ada, ujarnya melalui pesan singkat kepada Detikcom. Wah, luar biasa ya. Ini justru yang tidak menariknya adalah menghadapkan secara horizontal masyarakat, ya. Diberitakan sebelumnya sebanyak 2.000 alumni Institut Teknologi Bandung ITB yang tergabung dalam gerakan anti radikalisme GAR. Tadi KAPA. Jadi KAPA melawan GAR mendesak Profesor Dr. M. Din Samsudin dicoret sebagai anggota MWA ITB. Surat terbuka itu diteken 2065 alumni ITB lintas angkatan dan jurusan pada Selasa 25 Agustus 2020. Baru ya. Yang ditujukan untuk Ketua MWA ITB. Permintaan GAR ini merupakan bentuk penegasan lebih lanjut dari permintaan serupa yang telah disampaikan sebelumnya melalui surat GAR tanggal 25 Juni 2020. Iya, pernah kita bahas di sini ya. Yang baru ini rupanya dia mengulangi kembali dan mendapatkan momentum. Kalau kemarin alasannya karena dianggap radikal, ini alasannya karena ada kami barangkali ya. Serta melalui siaran pers GAR pada 16 Juli 2020 lalu. Dalam surat terbuka tersebut ada 10 poin yang disampaikan berkaitan dengan permintaan penegasan Ketua MWA ITB. Beberapa poin membahas persoalan keterlibatan Prof. Din sebagai pimpinan kelompok koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Ini kayaknya seperti gerombolan gerombolan kriminal kesannya ya. Seolah-olah kalau berada dalam kami menjadi gerombolan kriminal ya. Kalau dia katakan gerombolan sakit hati, oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian dianggap gerombolan kriminal seolah-olah pelanggar hukum, ya pasti tidak terima ya. Mereka menganggap hal tersebut adalah perwujudan dari sikap yang selalu menentang negara kesatuan Republik Indonesia maupun pemerintah Republik Indonesia yang sah. Ini tidak bisa membedakan antara negara dan pemerintah ya. Saya katakan kita harus cinta negara, tapi sama pemerintah belum tentu cocok. Dan pemerintah bisa berganti, baik melalui pemilu maupun melalui mekanisme lain, impeachment misalnya. Sedikit banyak ada pengaruhnya, Mbak. Ada mbaknya. Deklarasi kami hanya semakin menguatkan alasan kami untuk minta supaya Pak Din diberhentikan dari MWA. Karena semakin terbukti bahwa sikapnya yang menentang pemerintahan NKRI, kata juru bicara GAR alumni ITB, Sinta Madesari saat dikonfirmasi Detikcom Selasa 26 Agustus 2020. Ini sponsornya siapa ya? Ya, begitulah kadang-kadang tragedi di masyarakat ya. Ketika pemerintah tidak setuju dengan kelompok tertentu, tidak setuju dengan tokoh tertentu, dia nyilih tangan orang lain ya, untuk kemudian menggosok agar orang tersebut dihilangkan, agar orang tersebut diganti, agar orang tersebut ditendang dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sikap yang sangat tidak sportif dan bukan sikap sebagai bapak yang baik di dalam kita bernegara. Jadi kalau bapak yang baik itu, pertama bapaknya harus percaya diri. Kedua, tidak takut dikritik. Dan ketiga, tidak berusaha membungkam orang yang mengkritik dia. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik secara langsung melalui agen-agen resmi pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum sering dilakukan, maupun melalui para buzzer yang dibayar. Jadi sobat daerah sekalian,
sebaiknya memang di antara kelompok civil society ini justru kita harus saling memperkuat peran masing-masing. Jadi tidak perlu kemudian dibentur-benturkan atau dipertentang-tentangkan. Misalnya antara kita dan kami misalnya. Ya biarkan kita menjadi kuat dengan dirinya sendiri. Barangkali dia lebih suka bekerja sama dengan pemerintah, menjalankan sebagian program pemerintah, asal tidak abuse of power, tidak menggunakan fasilitas jabatan, tidak menggunakan simbol negara, it's okay. Jadi artinya tidak melanggar hukum. Demikian juga kami misalnya, menjadi mitra kritis pemerintah, mengajukan gagasan dan konsep-konsep alternatif, tidak hanya kepada pemerintah tapi juga pada penyelenggara negara lainnya, DPR, DPD, MPR, termasuk juga MK, MA mungkin, atau Komisi Yudisial juga, atau BPK, atau BI, dan lain sebagainya. Itu is okay juga. Yang paling penting adalah mereka, dua kelompok ini, atau kelompok manapun, bisa menjalankan perannya sebaik-baiknya. Dan yang paling penting tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan. Intinya adalah semua perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi dunia dan tentu saja akhirat ya. Karena bagaimanapun kan kita sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa ya, bukan yang berketuhanan yang berkebudayaan ya. Kita harus mendasarkan tindakan kita tidak hanya pada pertanggungjawaban pada sesama manusia, tapi juga kepada Sang Pencipta. Dan mudah-mudahan Prof. Din Samsudin ya tetap di MWA kalau yang bersangkutan memang tidak ingin mengundurkan diri, dan tidak boleh dipaksa mengundurkan diri atau ditendang karena desakan-desakan akibat yang bersangkutan memilih jalan untuk kritis pada pemerintah atau mengeluarkan statement-statement kritis dia sebagai wujud dari pertanggungjawaban sebagai warga negara yang aktif berpartisipasi dalam ketatanegaraan atau dalam politik. Ya, sobat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.